Shalom semuanya, kita kembali lagi di JKI Host di ibadah online. Dan selamat Natal juga, kita masih di dalam suasana Natal di bulan Desember ini. Dan mari kita mulai ibadah ini. Sebelumnya kita berdoa dulu. Oke, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Kami datang menyembah-Mu Tuhan, bentar lagi Tuhan kami akan menyiapkan hati kami Tuhan. Kami mau meluangkan waktu-Mu Tuhan pada saat detik-detik ini Tuhan, dalam kesempatan ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami merasakan juga bulan Natal ini, kami biarkan Natal ini Tuhan mendapatkan lebih berkah lagi Tuhan. Ada damai sejahtera di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami menemukan Kristus Tuhan dalam Natal ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami akan memuji Tuhan dan menyembah-Mu pada sekarang ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita puji-puji Tuhan dengan kita surga bergema. Mari bangkit berdiri, kita nyanyikan dengan antusias dan semangat. Sebab Dia layak untuk dipuji. Amin. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta memaklumkan kabar baik, lahir Kristus yang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Sudah mulai semangat semuanya? Kita nyanyikan lagi kembali. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta memaklumkan kabar baik, lahir Kristus yang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Sudah semangat semuanya? Haleluya. Katakan bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta memaklumkan kabar baik, lahir Kristus dan ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Katakan Gloria. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Dari pulau dan benua, dari pulau dan benua, terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Tinggi-tinggi, tinggi-tinggi dalam surga,
tentang Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi juga di hadapan penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Terima kasih saudara-saudara sudah mengikuti puji-pujian ini. Mari kita muji lebih lagi. Kita datang membawa pujian lebih lagi bersama Tuhan. Mari. Gloria. Haleluya. Datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Ayo kita puji Tuhan lebih lagi dengan semangat. Mari katakan, kami datang bawa pujian. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Ayo mari kita akan katakan, we give you glory. Ready? We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, 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 besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Gimana saudara-saudara? Sungguh semangat memuji Tuhan. Terima kasih. Bentar lagi kita akan menyembah Tuhan. Kita akan sujud dan terima kasih bahwa Tuhan sangat luar biasanya mengasihi kita sempurna. Oke, mari teman-teman kita siapkan hati kita lebih lagi untuk menyembah Tuhan, sebab Dia sangat layak disembah. Yaitu kita sujud dan terima kasih bahwa Tuhan sangat luar biasa. Terima kasih.
Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kemenanganku bilurmu, kesembuhanku. Katakan salibmu, salibmu, kemenanganku. Bilurmu, kesembuhanku. Kan terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian.
dari dalam lubuk hatiku. Ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Mari semangat semuanya, kita menyembah Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Kau yang layak dipuji, Kau layak disujud, dan kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami mau nikmati lebih lagi Tuhan, menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh layak untuk dipuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, ya Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa ini Tuhan, untuk bangsa Australia Tuhan. Kau berkati bangsa ini lebih lagi Tuhan. Walaupun dalam krisis ekonomi Tuhan, pada ekonomi semakin susah Tuhan, kami tahu Tuhan, kami memuat yang percaya pada Engkau, kami tidak akan pernah akan kesusahan Tuhan, sebab Engkau menyertai kami Tuhan. Kami percaya Tuhan. Dan Tuhan berkati dalam seluruh pemerintahan di Australia Tuhan, berikan hikmat-hikmat bagi mereka Tuhan untuk memenangi negeri ini Tuhan. Dan juga untuk negeri kami Tuhan, Indonesia Tuhan, Kau berkati lebih lagi Tuhan. Saya percaya Kau telah memberkati negeri kami Tuhan, Indonesia. Saya percaya Kau memberkati lebih lagi Indonesia Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Mengucap syukur Tuhan, dan juga berdoa Natal pada bulan Desember ini Tuhan, kami berdoa Tuhan seluruh umat yang di Australia ini Tuhan merayakan Natal dengan yang luar biasa Tuhan. Banyak datang orang kembali kepada Engkau Tuhan. Saya percaya Tuhan, dia menemukan kasih-Mu Tuhan lebih lagi Tuhan. Mereka akan menemukan damai sejahtera dalam Natal ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, mengucap syukur Tuhan. Dan juga kami berdoa seluruh jemaat di JKI ya Tuhan, Kau berkati semuanya Tuhan Yesus Tuhan. Dan seluruh pemimpin kami di JKI Tuhan, saya percaya Tuhan, gembala kami dan seluruh pastoral Tuhan, berkati mereka dalam semuanya Tuhan, dan segala bidangnya Tuhan. Dan terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, tidak akan lupa Tuhan untuk ibu dari Pastor Iwan Santoso Tuhan, yang sekarang ini menjalankan kemoterapi Tuhan. Saya percaya Tuhan, Kau memberi kekuatan baru lebih lagi Tuhan. Saya percaya Tuhan, dengan bilur-bilur-Mu ada kesembuhan dalam ibu dari Pastor Iwan Santoso Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Bentar lagi kami Tuhan mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami akan buka hati selebar-lebarnya Tuhan. Kami akan mau mendengar firman-Mu lebih lagi Tuhan. Bentuklah kami Tuhan, dan kami akan bertobat lebih lagi Tuhan. Sempurna, supaya menjadi sempurna seperti Engkau Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, dan mengucap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat Natal Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tentunya senang sekali kalau kita bisa bersama-sama hari ini boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Apa kabar? Saya percaya semua kita ada di dalam kasih kemurahan Tuhan. Anugerah Tuhan melimpah atas setiap kehidupan kita. Bapak Ibu, mari kita akan segera untuk belajar kebenaran firman Tuhan yang hari ini kita akan ambil dari kitab Lukas pasalnya yang pertama, ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-34. Saya baca buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya,
Apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Ayat yang ke-34 berkata begini, kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Sampai di situ pembacaan kita, saudara yang dikasihi Tuhan. Nanti kita bisa lompat ya ke ayat yang ke-38. Nanti terakhir kita akan baca ayat 38 sama-sama sebelum kita selesai dengan pemberitaan firman Tuhan hari ini. Coba perhatikan, saudara yang dikasihi Tuhan. Allah memerintahkan Gabriel untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada Maria. Dan dalam hatinya Maria bertanya, arti salam itu apa ya? Saudara yang dikasihi Tuhan, tentunya ada sesuatu yang mengherankan buat Maria. Kenapa tiba-tiba didatangi oleh malaikat Tuhan? Dia berpikir, aduh ada apa? Saya salah apa? Tetapi malaikat ketika ditanya, apa arti salam itu? Dalam hati Maria ketika dia bertanya itu, malaikat kemudian tidak menjawab secara rinci, tetapi jawabannya justru dia berkata, "Jangan takut." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kata ini menjadi kata yang populer sekali setiap kali ada pemberitaan firman Tuhan, khususnya di hari Natal. Kata "jangan takut." Dan kita perjanjian baru atau dalam kisah Natal itu paling tidak ada 4 kali kata "jangan takut" itu disampaikan oleh malaikat Gabriel. Yang pertama kepada Maria ini, kemudian kepada tunangannya yang bernama Yusuf yang kedua, yang ketiga juga ketika bayi Yesus itu lahir, dia berkata kepada para gembala yang orang-orang yang sederhana, dan yang keempat sebetulnya kepada Zakaria, ya, jadi orang tua daripada Yohanes Pembaptis atau suami daripada Elizabeth. Kata "jangan takut" ini muncul. Nah, dalam peristiwa Natal 4 kali kata "jangan takut" disampaikan. Itu berarti Tuhan itu mau serius bahwa Natal, kelahiran anaknya di atas muka bumi ini, datangnya Yesus bagi gerejanya, sebetulnya ada pesan yang kuat supaya setiap umat pilihan Tuhan, anak-anak Tuhan, itu benar-benar mengalami perasaan yang tidak takut. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada pesan yang kuat bahwa menjadi anak-anak Tuhan, bahwa ketika menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ini serius, tidak perlu kita mengalami ketakutan, supaya umatnya tidak mengalami ketakutan atau tidak tinggal di dalam ketakutan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, peristiwa Maria ini adalah peristiwa yang sangat klasik sekali, sebab dia bertanya dalam hatinya, apa arti salam itu? Ya, apa sungguhnya apa? Apakah dia akan mendapatkan satu teguran? Apakah dia akan mendapatkan satu hukuman? Ya, karena dia merasa tidak melakukan apa-apa, saudara. Tetapi firman Tuhan berkata, jangan takut. Mirip sekali dengan keadaan kita hari-hari ini. Kadang kita ketika menerima pesan dari Tuhan, tapi kita juga masih tetap mengalami ketakutan yang ada. Kapan ya pandemik, suasana COVID seperti ini bisa segera berakhir ya? Ada timbul ketakutan, kekhawatiran, ketidaknyamanan ya. Atau mungkin kita berkata, kapan ya bisnisku ini mulai bisa naik kembali seperti beberapa tahun yang lalu. Tidak ada satu kepastian, bahkan cenderung kita mengalami ketakutan. Karena apa? Semakin hari kok semakin susah di dalam berbisnis, semakin hari kok semakin berat situasi kesehatan yang ada. Virus ada di mana-mana. Situasi bertambah hari, bertambah kita mengalami satu masa depan yang tidak jelas. Sehingga ada timbul ketakutan, anak aku nanti harus
aku apakan, sekolah di mana, apakah bisa menjalaninya. Ada perasaan-perasaan yang menakutkan. Dan itu keadaan akhir zaman ini. Bahkan itu melanda juga dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, jawaban jangan takut itu merupakan satu jawaban atas setiap persoalan dalam kehidupan kita. Nah, memang manusia itu seringkali mempunyai satu kebiasaan yang menurut saya cenderung kepada sesuatu yang negatif. Kalau kita belum tahu sesuatu, kita cenderung berpikir sesuatu yang negatif daripada kita sesuatu yang optimis, sesuatu yang positif. Kalau ada sesuatu di depan kita yang kita tidak tahu jawabannya, seringkali prasangka kita, prediksi kita adalah hal-hal yang buruk. Contoh aja, misalkan kita mempunyai suami yang harusnya sudah pulang ke rumah, tetapi jam itu belum pulang. Atau anak-anak kita ketika sekolah yang harusnya sudah pulang sampai rumah, tapi belum pulang. Jam yang biasanya sudah di rumah, tapi belum. Ada perasaan-perasaan berpikir atau ada prediksi-prediksi. Ada apa ya? Dan selalu itu adalah hal-hal yang negatif. Waduh, nanti apalagi ada persoalannya, apakah lagi mobilnya mogok ya, dan negatif atau mungkin ada prasangka praduga yang kita justru membuat kita ini lemah dan mengalami satu ketakutan. Nah saudara, kalau kita disuruh memilih ketika kita tidak tahu tentang apa yang terjadi, mari kita belajar memilih sesuatu yang baik, memprediksi sesuatu yang baik. Itu pilihan kita. Jangan kita mengikuti kebiasaan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau nggak tahu, kita mikirnya hal-hal yang buruk. Tetapi kita belajar karena Tuhan itu memberikan optimisme di dalam kehidupan kita. Alkitab juga berkata yang datang dari Tuhan itu selalu yang baik. Walaupun kenyataannya mungkin secara fakta itu mungkin tidak senyaman apa yang kita pikirkan, tetapi tidak pernah ada rancangan buruk yang Tuhan berikan. Itu sebabnya mari kita belajar ketika kita belum tahu keadaan yang sesungguhnya atau kita belum tahu jawaban yang sesungguhnya, mari kita belajar berpikir yang lebih baik, ya. Jangan berpikir yang buruk di dalam kehidupan kita. Karena apa, saudara? Karena Tuhan itu sesungguhnya campur tangan dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Sadarkah bahwa saudara diberi kesempatan untuk bisa semakin hari semakin berubah menjadi serupa dan segambar dengan Dia, tentunya oleh pertolongannya Dia sendiri. Jadi semua itu merupakan satu proses kehidupan kita yang membuat hidup kita ini semakin hari semakin glorious, semakin hari semakin baik di hadapan Tuhan, ya. Kalau kita belajar membayangkan sesuatu, mari kita belajar membayangkan hal-hal yang positif, yang optimis, yang baik. Saya tidak tahu apa yang sedang Bapak Ibu sedang pikirkan hari-hari ini. Mengenai keadaan di sekitar kita, mengenai sesuatu yang terjadi di hadapan kita, apa yang saudara pikirkan? Kalau belum tahu jawabannya, kalau ragu-ragu jawabannya, mari saya ajak kita belajar bersama-sama membayangkan, memikirkan, memprediksikan sesuatu yang baik. Ya, karena itu akan memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, lalu apa sebetulnya yang menjadi landasan bagi orang Kristen, bagi anak-anak Tuhan ketika mengajar atau melatih hidup kita di dalam pengiringan kepada Tuhan itu memiliki perasaan tidak takut atau tidak tinggal di dalam ketakutan dalam situasi apapun. Tentunya setiap keputusan yang kita buat harus ada dasarnya, harus ada fondasinya, sehingga kita menjadi orang yang memiliki prinsip di dalam kehidupan ini. Orang yang memiliki prinsip tidak akan mudah diombang-ambingkan oleh situasi atau keadaan di sekeliling yang ada. Mari kita perhatikan dari kisah Maria ini beberapa alasan kenapa malaikat Tuhan berkata, "Jangan takut, Maria." Hal yang pertama, kita melihat di ayatnya yang ke-30 tadi. Kita perhatikan sekali lagi bersama-sama ayat yang ke-30 dikatakan seperti begini. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Sebagai dasar yang pertama, kenapa kita tidak perlu takut atau mengalami atau experience ketidaktakutan, itu adalah kasih karunia Allah. Ya.
Jadi semua yang terjadi dalam kehidupan kita itu semua hanya karena kasih-Nya, ya. Bukan karena kepandaian kita, bukan karena kemampuan kita. Semua itu adalah kasih karunia Allah. Kalau bahasa lainnya yang sederhana itu adalah semua itu karena anugerah Allah di dalam kehidupan kita. Ya. Artinya begini Bapak Ibu Saudara sekalian, segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita itu tidak akan terjadi kalau tidak diizinkan oleh Tuhan untuk menjamah kehidupan kita. Hidupmu dan hidupku ada dalam pemeliharaan tangan Tuhan yang terus campur tangan, yang bertanggung jawab di dalam kehidupan kita. Ya, itu namanya kita memiliki kasih karunia Tuhan yang menjamin kehidupan kita. Jadi mungkin dalam keadaan apapun kita bisa berkata, aku tahu kok Tuhan yang menyertai kehidupanku. Aku tahu kok Tuhan yang memberikan anugerah kepadaku. Perhatikan baik-baik. Setiap kali apa yang terjadi dalam kehidupan kita, ada alasan untuk kita tidak perlu takut. Karena hidup kita ada di dalam kasih karunia Tuhan. Semua ada karena anugerah Tuhan. Amin. Hal yang kedua, saudara, sebagai dasar kenapa kita tidak perlu takut menghadapi segala sesuatu. Ayat yang ke-28, mundur sedikit, dikatakan seperti begini. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Alasan yang kedua adalah Tuhan itu menyertai kita. Immanuel. Ya. Katakan bahwa Tuhan itu menyertai kita. Kalau kita disertai Tuhan, apalagi yang kita akan takutkan? Ya, ada orang yang menyertai kita, mungkin Pastor Greg, atau mungkin Pastor Iwan, atau mungkin pastor hal yang lain. Bersama-sama dengan kita aja kita mengalami sesuatu yang nyaman, ya toh? Apalagi yang menyertai itu adalah Tuhan sendiri, ya. Itulah dasarnya kenapa Natal ini memberikan perasaan atau mendorong kita untuk membangkitkan iman kita supaya tidak tinggal di dalam ketakutan. Karena Tuhan menyertai kita. Nama Yesus itu adalah Immanuel, yang berarti Tuhan beserta dengan kita. Ya, Bapak Ibu, mungkin engkau mengalami banyak persoalan hari-hari ini. Atau kita memiliki satu permasalahan yang besar, pergumulan hidup yang besar. Tapi ingat, persoalan yang sulit itu kita hadapi tidak seorang diri. Kita hadapi bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan menyertai kita. Masalah yang banyak, yang besar, yang sepertinya tidak habis-habis itu bukan kita tanggung sendiri, tetapi kita bersama-sama dengan Tuhan. Nah, peristiwa Natal inilah yang memberikan satu pemberitaan bahwa Tuhan datang ke dunia ini untuk menyertai kehidupan kita. Perhatikan apapun yang kau rasakan hari-hari ini, apa yang dalam pergumulan hidup saudara hari-hari ini, saudara tidak sendirian. Ya, mungkin suami, mungkin istri, mungkin keluarga, teman-teman tidak ada di sekeliling saudara. Tetapi Alkitab berkata, Immanuel, Tuhan menyertai kita. Itu alasan yang kedua. Kenapa kita ini tidak perlu takut menghadapi segala sesuatu. Nah, tapi mungkin banyak di atas sudah berkata, Pak, kalau itu aku sudah ngerti. Ya, orang Kristen kan selalu begitu. Kalau dikasih firman yang diulang-ulang setiap tahunnya, Gue berkata, aku sudah pernah dengar kata jangan takut, khotbah jangan takut, kemudian anjuran jangan takut, itu aku sudah ngerti, ya. Nah, kebanyakan kan seperti itu. Banyak orang Kristen kemudian tidak memperhatikan dengan sungguh-sungguh apa yang sebetulnya Tuhan mau. Mengerti dengan pikiran atau otak kita itu berbeda dengan mengerti karena kita mengalami Tuhan. Sehingga perasaan tidak takut itu terjadi dalam kehidupan kita. Saya tidak berbicara tentang rasa tidak takut kepada kecoa, kepada kupu-kupu. Ada seorang jemaat yang sama kupu-kupu aja kok takut, saudara ya. Tapi saya tidak berbicara seperti itu. Takut kepada anjing, takut kepada ular, takut kepada ulat. Bukan itu. Tetapi ketakutan yang diakibatkan karena situasi keadaan yang menyerang akan kehidupan jiwanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang mengerti, banyak orang tahu,
tetapi tidak mengalami. Buktinya apa? Buktinya masih tinggal di dalam ketakutan. Kalau kita tahu dan kita mengalami penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan pernah tinggal di dalam ketakutan. Saya mau kasih contoh bangsa Israel itu ya, ketika keluar dari Mesir, itu dipimpin oleh Tuhan dengan bukti yang nyata, yaitu tiang awan dan tiang api. Kalau malam hari ada tiang api kelihatan, mereka melihat, saudara. Secara mata jasmani mereka melihat. Kalau siang ada tiang awan yang menaungi mereka, berjalan bersama mereka. Itu kan sesuatu yang ajaib dan luar biasa. Pernyataan Tuhan yang nyata. Mereka tahu. Tetapi banyak di antara mereka yang mengalami ketakutan di dalam kehidupannya. Takut gak bisa makan daging, takut gak bisa minum air di padang belantara. Saudara, itu bangsa Israel yang dengan mata kepala sendiri melihat penyertaan Tuhan, masih mengalami hal itu. Apalagi kita hanya dikasih tahu jangan takut, nggak melihat sendiri kenyataan yang ada. Bagaimana kita ini tidak menjadi takut atau perasaan kemudian anti rasa takut? Enggak, saudara yang dikasih Tuhan. Orang Israel yang melihat sendiri saja atau mengalami sendiri saja masih punya perasaan takut, apalagi kita. Itu sebabnya jangan kita berkata, aku sudah ngerti, aku sudah tahu. Tetapi alami sungguh-sungguh. Saya berdoa Natal kali ini, engkau mengalami Tuhan dalam hidupmu, bahwa engkau tahu Tuhan menyertai. Walaupun mungkin terlalu berat beban kehidupanmu. Hari-hari ini engkau mungkin diam, tapi sesungguhnya hatimu menangis luar biasa. Saya mau sampaikan berita Natal. Tak usah takut, Tuhan Yesus menyertai kehidupan kita. Kita tidak sedih sendirian. Kita tidak mengalami kesulitan sendirian. Ada yang menyertai kita lebih daripada manusia, yaitu Tuhan Immanuel, Yesus Kristus, Allah yang menyertai kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tetap hidup di dalam keyakinan yang kokoh bahwa Immanuel, Tuhan itu menyertai kehidupan kita. Nah, jangan takut diulang-ulang. Itu artinya saudara dan saya diberi warning untuk menghilangkan rasa takut. Ya, kita hadapi bersama dengan Tuhan. Syukur-syukur kita memiliki satu teman-teman yang suka menguatkan iman kita. Kita hadapi bersama dengan kelompok-kelompok yang kecil. Kita bersyukur kalau kita ditempatkan di suatu komunitas gereja yang saling mendoakan. Kita hadapi bersama-sama segala tantangan yang ada dengan perasaan keberanian yang datang dari Tuhan. Yang terakhir, kitab Lukas pasalnya 1 ayat yang ke-34 itu dikatakan seperti begini. Saudara yang kasih Tuhan, ya perhatikan bersama dengan saya. Yang ayatnya yang ke-34 tadi disebutkan bahwa kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Jadi ceritanya kasih tahu kamu nanti akan hamil ya dari Roh Kudus. Bagaimana bisa terjadi? Aku belum berhubungan secara suami istri. Ya, nggak memungkinkan kalau aku ini akan hamil. Tapi perhatikan ayatnya yang ke-38 ini. Saya janjikan saudara untuk kita baca terakhir. Ini sangat menarik. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Ya, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ya. Nah, ayat sebelumnya ayat yang ke-36, perhatikan, malaikat tadi berkata, kita baca ayat 35 aja ya. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Tadi kan si Maria tanya bagaimana mungkin, mirip dengan kita, bagaimana mungkin ya. Kalau dikasih tahu dalam keadaan susah, bagaimana mungkin, mana bisa kita bertahan, mana bisa kita bangkit lagi. Sama dengan yang dialami Maria, karena berpikir secara manusiawi, belum menikah, kenapa bisa hamil? Alkitab tadi berkata, firman Tuhan berkata bahwa Roh Kudus akan turun dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan perhatikan ini,
Ini menarik sekali. Alasan kenapa tidak takut. Malaikat berkata, sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul. Elisabet ini mandul, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara, bagaimana mungkin? Ya, bagaimana kita tidak takut? Ya, tetapi yang ketiga yang kita pelajari, yaitu sesungguhnya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya memang nggak ada jawabannya sih. Tidak ada hubungannya sih pertanyaan Maria dengan jawaban malaikat. Oh, ditanya bagaimana mungkin, ya toh? Tapi si malaikat berkata, ya lihat aja si Elisabet. Saya renung-renungkan kok bisa ya? Ada koneksinya apa? Rupanya ini adalah satu pengalaman atau pengalaman rohani atau kesaksian kehidupan yang bisa menguatkan kita, yang akhirnya kita berkata, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bisa terjadi segala sesuatu. Kalau ada alasan untuk takut hari-hari ini, saudara melihat apa yang dikerjakan oleh Tuhan kepada orang lain. Makanya ketika kita mendengar kesaksian dari orang lain, kita bisa punya hope yang sama. Kalau orang lain itu bisa mengalami hal itu, aku juga bisa mengalami apa itu, keajaiban dan mujizat yang datang daripada Tuhan. Itu sebabnya tidak perlu kita mengalami atau hidup di dalam ketakutan. Sebab Tuhan bisa melakukan sesuatu yang melampaui segala pikiran kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau yang lain ditolong, kita pun juga bisa ditolong oleh Tuhan. Bahkan kita mengingat akan perbuatan Tuhan dalam hidup kita sendiri. Sudah berapa tahun Bapak Ibu tinggal di Australia ini? Ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun, ada 10 tahun, ada yang 15 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang sudah 30 tahun. Yang saya heran, saudara masih tetap setia, saudara masih tetap hidup, saudara masih tetap bersuka cita dengan perjalanan hidup di luar negeri yang panjang. Saya dengar kesaksian di satu komsel, ketika pindah ke sini nggak bisa bahasa Inggris. Bahkan dia menikah dengan orang Australia. Dan dalam pernikahannya dia tidak bisa bahasa Inggris, sehingga setiap malam harus buka translator dan lain sebagainya, belajar sampai hari ini bisa komunikasi. Dan dikatakan pada waktu pertama-tama sangat sulit sekali sebagai seorang suami istri, nggak bisa ngomong, ya nggak bisa ngomong. Gitu. Terus saya agak nekat sedikit sih ini ya, tetapi Tuhan itu loh ya sampai hari ini masih berkeluarga dan masih tinggal di Australia. Dan ketika kemarin Natal di Komsel dia bersaksi, aduh panjang ceritanya Pak ya, sampai akhirnya sekarang bisa berkomunikasi dengan baik. Ya memang sesuatu yang berat, tetapi perhatikan, kalau Tuhan bisa menolong kita di saat yang akan datang, Tuhan berkata dia akan tolong hidupmu hari ini juga yang dalam masalah, dan bahkan kepada yang yang selanjutnya ya itu akan terjadi dalam kehidupan kita, yaitu apa? Mujizat tanah bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Sesungguhnya bagi yang saudara dan saya hanya percaya. Mengenai caranya, bagiannya Tuhan. Nah, kadang kita mau coba untuk mengambil dua-duanya. Ya percaya, ya mikirin caranya. Banyak perkara yang membuat kita seringkali menghadapi satu ketakutan. Kenapa? Karena kita tidak tahu bagaimana kita percaya dan kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan punya cara dalam kehidupan kita. Nah, lihatlah mujizat yang terjadi di sekeliling kita, teman-teman kita, atau bahkan ingat mujizat yang terjadi di dalam kehidupan kita. Itu akan menjadikan saudara dan saya tidak mengalami satu ketakutan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, itulah hal yang kita perlu dasarkan dalam kehidupan kita, yaitu bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang beroleh kasih karunia. Terbukti hari ini kita bisa merayakan bersama-sama kelahiran Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, alasan kenapa tidak perlu takut, sebab memang Tuhan datang ke dunia untuk menyertai Bapak Ibu Saudara dan kita orang-orang yang dipilihnya. Hal yang ketiga, kenapa kita tidak perlu mengalami ketakutan, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil untuk menolong hidupmu dan menolong kehidupanku.
Selamat Natal. Saya percaya kasih Tuhan berlimpah dalam kehidupan kita. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk hambanya Bapak Petrus Haryono yang sudah share firman Tuhan untuk kita semua. Biar sepanjang tahun ini kita terus mengerjakan yang baik untuk Tuhan. Kita terus mengerjakan firman-Nya, dan firman-Nya boleh tetap bertumbuh dalam kehidupan kita semua. Mari sama-sama kita angkat tangan kita ke atas. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kalau kami boleh selesaikan tahun ini dengan baik Tuhan Yesus. Dan kami berdoa Tuhan, biar penyertaan Tuhan boleh terus ada di dalam kehidupan kami semua, keluarga demi keluarga. Damai sejahtera Tuhan boleh turun atas kehidupan kami semua. Anugerah yang besar Tuhan boleh mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, tahun depan penyertaan Tuhan akan tetap ada bagi orang-orang yang tetap berharap penuh kepadanya dan tetap berpegang kepada firman-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya boleh sama-sama katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua, and God bless.